Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Oktaviani dari kelas 2C, Program Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran matematika. Guna untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester genap terkait dengan mata kuliah Psikolog Belajar Matematika. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran matematika. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan suatu hambatan yang bersumber dari diri individu. Faktor internal itu termasuk faktor fisik dan faktor fisikis. Faktor internal juga berpengaruh terhadap kemampuan belajar siswa yang demikian disadari atau tidak disadari oleh siswa. Walaupun disadari oleh siswa, tapi tidak sama sekali, atau mereka menganggapnya rendah dan tidak berusaha menghilangkan dan memperbaikinya. Sumber-sumber faktor internal itu ada 4. Yang pertama, kesehatan. Proses belajar seorang akan terganggu jika kesehatannya menurun. Selain itu, tubuh akan cepat lelah, kurang semangat, mudah pusing, mengantuk, kurangnya darah, ataupun gangguan-gangguan kelainan. Fungsi alat indera serta tubuhnya. Agar seseorang kesehatannya terjaga dengan baik, yaitu dengan cara belajar, istirahat, makan yang secukupnya, berolahraga, berkreasi, dan ibadah. Jadi, setiap individu dalam melakukan pelajaran mengutamakan kesehatan. Sebab, jika kesehatan terganggu, maka akan mempengaruhi individu tersebut dalam beraktivitas. Anak yang tidak sehat tidak dapat belajar dengan baik karena kesehatannya terganggu. Yang kedua, konsentrasi. Konsentrasi dalam belajar berarti memusatkan pikiran terhadap sesuatu yang sedang dipelajari dengan menyampaikan semua hal yang tidak ada hubungannya dengan yang sedang dipelajari tersebut. Jadi, konsentrasi dalam belajar sangat diperlukan menurut teori Gestalt. Pengertian merupakan inti dari belajar. Sedangkan untuk mengerti sesuatu yang sedang dipelajari memerlukan konsentrasi. Sumber utama dalam belajar adalah dimengertinya hal yang dipelajarinya. Pada dasarnya, konsentrasi merupakan akibat dari perhatian, terutama perhatian yang bersifat spontan yang ditimbulkan oleh minat terhadap suatu hal. Akan tetapi, perhatian yang disengaja dapat pula menghasilkan konsentrasi. Yang ketiga, minat. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus-menerus, yang disertai dengan rasa senang. Seseorang yang mempunyai minat akan selalu diikuti dengan perasaan yang senang, sehingga diperoleh kepuasan. Minat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Jika seseorang yang tidak ada minat untuk mempelajari sesuatu, maka tidak dapat diharapkan bahwa akan berhasil dengan baik mempelajari hal tertentu. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang mempunyai minat, maka akan diharapkan hal yang baik dari hasilnya. Minat sangat menentukan sukses atau tidaknya kegiatan seseorang, termasuk dalam hal belajar. Minat yang besar akan mendorong motivasi. Demikian pula halnya yang mengikuti pelajaran di sekolah.
Setiap siswa hendaknya mempunyai minat yang besar terhadap pelajaran yang sedang diikutinya. Kurang minat menyebabkan kurangnya perhatian dan usaha untuk belajar, sehingga menghambat studi dalam belajarnya. Jadi, minat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Jika seseorang yang tidak ada minat untuk mempelajari sesuatu, maka tidak dapat diharapkan bahwa akan berhasil dengan baik dalam mempelajarinya hal tertentu. Begitu pula sebaiknya jika seorang mempunyai minat, maka dapat diharapkan hasil yang lebih baik. Yang terakhir, motivasi. Motivasi merupakan penentu berhasil tidaknya seseorang dalam mencapai tujuan, sehingga semakin besar motivasi, akan semakin besar kesuksesan belajar. Begitu pula sebaiknya, seseorang yang motivasinya lemah, maka kecil peluang untuk mencapai kesuksesan belajar. Sering dijumpai siswa memiliki inteligensi tinggi, tetapi hasil belajar matematika yang dicapai rendah akibat kemampuan intelektual yang dimilikinya tidak atau kurang berfungsi secara optimal. Salah satu faktor pendukung agar kemampuan intelektual yang dimiliki siswa dapat berfungsi secara optimal dengan adanya motivasi untuk berprestasi lebih tinggi yang bersumber dari dalam dirinya. Jadi, faktor motivasi dalam belajar memberikan adil yang besar untuk mendorong siswa agar berprestasi lebih baik. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama itu dari faktor keluarga. Faktor keluarga terdiri dari 7. Yang pertama, kurang perhatian orang tua. Orang tua sebaiknya wajib memberikan perhatian dan pengertian serta mendorong, membantu segala kesulitan yang dialami anak di sekolah. Yang kedua, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua dalam mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap belajar anaknya. Yang ketiga, suasana rumah atau keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang bersifat informal dan merupakan pelekat dasar pendidikan. Pendidikan dari keluarga merupakan pendidikan yang utama, pelekat dasar dari pendidikan informal. Oleh sebab itu, perkembangan belajar siswa sangat ditentukan oleh lingkungan keluarga. Yang keempat, fasilitas belajar di rumah. Belajar dengan baik memerlukan tempat dan fasilitas yang memadai seperti ruang belajar, agar tidak ada kesulitan dalam proses belajar anak. Yang kelima, keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak, karena kebutuhan anak dalam belajar harus terpenuhi. Khususnya fasilitas belajar anak harus memadai. Yang keenam, kebudayaan keluarga. Kebudayaan keluarga, tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Oleh sebab itu diperlukan kebiasaan-kebiasaan baik di dalam diri anak. Dan yang terakhir, hubungan antar anggota keluarga. Hubungan antar anggota keluarga yang paling penting adalah hubungan antara orang tua dan anak. Yang kedua, yaitu faktor sekolah. Faktor sekolah terdiri dari 3, yaitu yang pertama, metode mengajar. Metode mengajar sangat mempengaruhi belajar. Metode mengajar yang kurang baik dapat mempengaruhi belajar siswa, karena tidak atau kurang dapat menerima informasi atau materi yang disampaikan. Yang kedua, hubungan antar guru dengan siswa. Hubungan antar guru dengan siswa harus terjalin dengan baik, karena jika hubungan keduanya terjalin dengan baik, maka siswa bisa dapat lebih berinteraksi dengan guru, dan proses pembelajaran berjalan dengan baik. Yang ketiga, hubungan antar siswa dengan siswa. Hubungan antar siswa dengan siswa juga harus terjalin dengan baik, karena itu perlu agar dapat memberikan pengaruh yang positif bagi belajar siswa. Dan yang terakhir dari faktor eksternal itu
dari faktor masyarakat. Faktor masyarakat juga terdiri dari 3. Yang pertama, mass media. Mass media yang baik memberikan pengaruh yang positif terhadap siswa juga terhadap belajarnya. Dan sebaliknya, jika mass media yang jelek juga akan mempengaruhi terhadap belajar siswa. Yang kedua, teman bergaul. Siswa dapat belajar dengan baik, maka perlulah siswa memiliki teman bergaul yang baik dan pembinaan pergaulan yang baik serta pengawasan dari orang tua. Dan harus cukup bijaksana dalam memperhatikan bergaul seorang siswa. Yang ketiga, bentuk kehidupan masyarakat. Siswa akan tertarik terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang berada di sekitarnya, sehingga dapat mengganggu belajarnya. Bahkan siswa tersebut akan kehilangan semangat belajarnya karena perhatiannya semula terpusat kepada pelajaran, berpindah kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau jelek yang selalu dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Demikian penjelasan terkait faktor-faktor mempengaruhi proses pembelajaran matematika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.